Misteri Desanti mau menelusuri jalan ya, tanjakan yang konon terkenal jahil ya penunggunya di sini. Ayo, saya penasaran sama, tadi saya nanya sama yang ada di sini. Saya penasaran, katanya di sini ada istana. Coba. Ini ada gerbang kayak istana kerajaan, berbentuk kayak ini ya, berlapis emas dan dihuni oleh penjaganya, dihuni oleh kodok ya, kodok besar. Arah sana berarti ya, arah sana itu gerbangnya. Sosok siluman ular ya, ular. Tanjakan ini yang penunggunya ular. Istana. Di sini istana itu banyak sekali orang ya, kayak ada pelayan-pelayan gitu ya, berpakaian keben ini, sama kayak prajurit para petongkat ya, cuman gak berkuda. Saya penasaran tadi di mana sih istananya, sana yang di penjaganya terus kodok besar, ke bawah ada kakinya, ke atas berupa kodok. Itu siluman yang sering menampakkan sama orang di sini bahwa ini kesana tuh, itu istana tempat si Nyai di sini, tempat dia di sini, itu istana. Tempat bawah lagi. Di situ ya ada cewek cantik berpakaian baju warna hitam ya, rambut panjang digerai. Dia kalau sering menampakkannya kepada cewek yang ini ya, yang hamil, mengganggunya yang orang hamil ya, cewek ini. Belah mana teh? Ini dia ngebelakangin kita kayak pakai jubah hitam gitu ya, maksudnya pakai baju hitam tapi ada jubahnya gitu. Dia sering sukanya sama cewek yang hamil ya. Woi. Teh. Turung matana. Apa itu? Turung matana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Misteri Desanti ya. Kita mau eksplor jalan tanjakan ya, yang konon katanya di sini sering terjadi penampakan ya. Yang sering terjadi penampakan katanya sering orang lihat tuh cewek poci. Tapi saya barusan lihat di atas sosok ada siluman kodok ya, gede bertotol. Ke bawahnya ada kaki tapi ke atasnya berbentuk kodok. Di sini penunggu jalan tanjakan ini sosok ular terus di atas ada istananya juga ya.
Tadi pas saya tadi lihat istananya itu penunggu istananya yang si ular itu ya, penunggunya tuh kodok gede, penunggu gerbangnya. Di dalam istana itu saya ngelihat banyak orang pakai kayak pelayan gitu ya, zaman dulu pakai segini. Terus tadi barusan tim saya ngelihat sesosok ini ya, matanya menyala, ada 2 mata menyala, kayaknya itu semacam si Wowo ya, genderuwo tuh yang di belakang itu kayak itu, yang di pohon ini ya. Yuk kita mau eksplor, kita mau bermediasi, mau bertanya ada apakah yang sebenarnya di sini. Tadi yang di dekat itu listrik ya, terus cewek pakai baju hitam, rambutnya ngegerai ke bawah. Cuman dia sukanya sama yang hamil gede, suka banget dia sama yang lewat. Kalau ada orang yang lewat yang hamil gede, pasti dia suka. Saya di sini bersama tim ya, bersama tim, kita bersama tim ya. Halo guys. Malam guys. Ini kita mau menguak yang ada di sini ya, yang jalan ini yang terkenal angker ya, tanjakan ini. Yuk kita minta itu. Sun. Ada apa kalian kesini? Biasa ini Rios Indonesia. Jadi kami tim kesini pengen mau cerita tentang tanjakan yang ada di sini yang lumayan terkenal dengan keangkerannya gitu. Tahu cerita langsung dari yang punya tempat di sini, jadi nggak kata orang. Saya penunggu jalan sini. Ini wilayah saya. Nyai siapa? Saya siluman ular. Nagasari. Nagasari ya. Jadi namanya Nagasari ya. Penunggu tanjakan yang di sini. Ya, siluman ular ya. Kalian kenapa pengen tahu tentang saya? Ya memang pengen tahu cerita atau istilah apa yang sering terjadi di tanjakan ini yang terkenal istilahnya dengan keangkerannya. Lalu jadi ada pihak lain. Tapi saya di sini menguasai jalan sini. Itu istana saya yang ada di atas. Itu istana saya. Istana yang berbentuk emas. Berbentuk emas atau emang terbuat dari emas? Emas semua. Jadi istananya itu terbuat dari emas. Kalian kalau mau silahkan ke atas. Jadi dari sini langsung masuk ke dalam lagi sana. Penunggu istana saya itu siluman kodok. Jadi benar ya yang dibilang orang di situ ada siluman kodok. Yang kodoknya itu besar banget gitu. Tapi itu kalau mau tahu kalian berubah menjadi Apa perubahannya? kakek-kakek. Oh, Rambutnya panjang putih.
sama Tapi kalian kalau melihat menjijikan, yang namanya kodok, badannya total gitu. ya. Dia sering menampakkan sama orang-orang yang lewat di sini. Selain dia siapa lagi Banyak, yang sering menampakkan? banyak tuh, banyak orang-orang Terutama yang suka ganggu gitu. yang suka ganggu, yang di bawah tuh. Perempuan, Jadi perempuan yang pakai baju hitam. yang rambutnya panjang juga, Dia suka sama yang orang, yang lagi hamil besar. ya. Terus kejadian di sini kan ada sempat juga yang kecelakaan gitu sampai meninggal. Terus kemana tuh? Dia Jadi ada di pengikut, istana saya, jadi pengikut Anda. ada di istana saya. Semua jadi pelayan saya. Jadi pengikut ya, jadi pelayan. Bukan saya, bukan saya yang nyelakai, tapi yang di bawah tuh, yang si cewek yang itu. Tapi nggak menyuruh yang ada di sini kan? Tidak. Dia senang sendiri sama orang-orang yang dia senang. Kenapa? Kalian pengen tahu? Ya penasaran aja gitu. Karena dulu memang pernah sering lewat sini yang cerita orang tuh seperti itu. Jadi kita pengen tahu lebih jelasnya. Jadi tidak hanya mendengar kata orang, jadi langsung dari Anda yang penunggu di sini gitu. Saya penunggu di sini. Panjang saya dari sana sampai sana, sampai istana saya. Dari sana sampai sana. Itu kepanjangan saya. Kepalanya dari sebelah mana nih? Di bawah atau di atas? Kepala saya dari bawah. Kepala di bawah berarti ekor di atas. Ya. Sepanjangnya jalan ini aja. Berarti panjang juga ya? Panjang. Besar, panjang. Tapi nggak ini ya, sama orang yang lewat nggak ngeganggu atau nggak jahil gitu. Tidak. Cuma, Tidak ada yang tahu. Di sini penunggunya itu saya. Cuma hanya orang-orang yang tahu itu yang ngeganggu aja gitu ya. Di sini yang terkenal tuh yang si cewek yang baju hitam. Sama itu yang penjaga gerbang saya. Yang kodok itu. Ya. Penunggu yang di sini tuh nggak ada yang tahu. Yaitu saya. Antasari ya. Ya. Yang sering jahil itu ada sosok perempuan pakai baju hitam yang suka ganggu, sama suka banget sama perempuan yang lagi hamil besar. Dan satu lagi bisa dibilang siluman kodok yang wujud aslinya itu kakek-kakek. Dia yang suka nampakin dan ngeganggu orang-orang yang lewat sekitar sini. Jadi begitu kan? Ya. Jadi anda ini nggak ngeganggu orang yang lewat atau siapapun, karena di bawahnya dia yang suka usil. Tidak ada yang tahu penunggu di sini tuh saya. Hanya orang-orang yang bisa melihat saya. Yang bisa melihat komunikasi sama saya itu orang yang bisa mempunyai kelebihan. Baru tembus ya. Manusia yang mempunyai kelebihan yang tahu saya. Terus anda ini di istana cukup banyak juga. Banyak. Pelayan saya banyak. Termasuk sama orang-orang yang kecelakaan yang tinggal di sini juga. Nah, dijadikan budak. Pengikut dan pelayan. Saya tidak pernah menyalahkan orang. Saya tidak pernah, sekalipun wujud saya berupa ular. Saya tidak pernah menyalahkan. Ya, karena memang kalau dibilang ratunya di sini ya anak
wah Anda yang sering ngeganggu. Tapi keuntungannya Anda menerima juga Keuntungan apa? dari misalkan dari ada yang kecelakaan atau apa kan jadi pengikut Anda. Oh, balik lagi kepada manusianya. Manusia itu punya itikat apa? Baik buruknya itu kembali lagi kepada manusia. Oke begitu. Jadinya kalau misalkan orang yang kecelakaan atau meninggal di sini dia punya sifatnya jelek atau itikadnya Asal nggak baik, kalian tahu, jangan, walaupun saya wujud siluman ular, ya yang lain siluman-siluman yang lain berupa kayak gimana, jangan menyalahkan bangsa kami yang selalu disalahkan oleh manusia. iya Selalu menyalahkan bangsa kami kalau manusia itu kembali kepada manusia sendiri. dia punya itikadnya baik atau tidak. Kenapa dia tidak pernah sopan kepada bangsa kami? Hanya orang-orang yang bisa, yang tahu sopan santun terhadap bangsa kami. Jadi Anda juga santun kepada manusia yang santun kepada Anda juga gitu ya. Iya, Jadi bukan semata-mata seperti Anda ini memang jahil atau memang iseng. tidak. Saya tidak menginginkan manusia itu begini. Tapi itu bangsa saya yang menginginkan dia begini itu karena tekadnya manusia itu gimana? Saya paham. Jadi jangan salahkan bangsa kami. Kami selalu disalahkan sama bangsa manusia. Selalu kami yang disalahkan. Ada lagi yang bisa diceritakan? Di sini, di jalan ini, itu ada sebuah keris ya, segini. Itu buat apa itu? Khasiatnya atau gunanya gitu? Dulu keris yang berwarna Mas. Putih. putih, perak, peninggalan Dari Prabu Siliwangi yang sekarang dicari sama orang. Itu ada di sini. Ini dilihat, iya. kalau dilihat itu istana megah yang di atas itu. Istana saya megah, Yang terbuat dari emas itu. megah. Ini gerbang megah, semuanya berbentuk dari emas. Di sini banyak. Anda bisa bilang di sini ada keris Prabu Siliwangi. Itu memang Di sini ada 2 siluman harimau. 2 siluman harimau. terus bisanya Prabu Siliwangi ada di sini itu ceritanya seperti apa? Kamu tahu di sini tuh tempat apa dulunya? Ya saya Zaman peperangan Pajajaran. Di tempat ini, bisa jadi karena ini jalan alternatif ya. Jadi di sini zaman dulu dulunya nggak jalan ada hidup. kehidupan manusia. Jadi di sini itu dulu tuh kayak hutan belantara, tempat persembunyian peperangan gitu ya. Ya, Jadi seperti itu. Zaman Prabu Siliwangi ya.
petilasan. Itu sosok harimau 2 sekarang tuh. Ada di Itu mana tuh? Di gerbang atau di istana? itu di sana, Di bawah lagi. bawah lagi. Dia hanya melintas. Dia hanya melintas, dia dari bawah melihat ke sini tuh, yang matanya 2. Oh, yang tadi tuh. Itu harimau 2 ya. Yang tadi matanya Ya. nyala, berkedip. Ya, Memantau aja mungkin. dia memantau ada apakah Iya. gerangan manusia pada kesini ingin mempertanyakan bangsa kami. Iya. Ya mohon maaf apabila sudah mengganggu. Cuman maksud kami di sini tuh ya hanya ingin menanyakan, menguak cerita. Gerangan manusia ini pengen kekayaan. Oh tidak, kekayaan kita hanya percaya sama milik dan rezeki saya itu ada yang ngatur sendiri. Ya Allah. Bagus. Kebanyakan manusia yang kayak gini, kayak kalian tuh kebanyakan meminta kekayaan. Iya pasti. Kan meminta kekayaan itu bisa. Bisa. Seperti apa caranya? Ada ininya. Harus ada tumbal. Atau Semacam kayak- itu. Jadi ada timbal balik gitu ya. Kalian mau kaya? Mau kaya tapi dengan cara Kerja keras. kerja keras dan memang udah hasil keringat kami sendiri. Bagus. Berarti kalian tidak silau sama duniawi ya? Enggak. Memang hawa duniawinya tuh memang kayak begitu. Kebanyakan orang. Jadi Saya bisa ya? tidak bisa berubah wujud Kenapa? seperti yang anak ini mau. Seperti layaknya manusia Saya tidak bisa. tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Saya udah dikordaton seperti ini. Jadi siluman ular. Ya. Tapi Anda mau bisa berwujud kembali seperti Tidak bisa. karena memang kodratnya. Ya. Anak ini penasaran kenapa tidak bisa berubah wujud Ya, mungkin, seperti yang dia suka lihat. Saya tidak bisa. mungkin kalau ngelihat aslinya kayak begini, anak ini juga merasa gimana gitu. Bukannya takut tapi nggak nyaman mungkin. Tapi kalau udah perwujudannya sama seperti yang anak ini lihat, mungkin agak enak gitu cara bicara atau apa. Tapi kalau memang perwujudan Anda seperti ini ya gimana lagi. Ya. Seharusnya saya tidak begini. Ya, seharusnya gimana? Seharusnya saya begini. Karena kan saya panjang. Iya betul. Makanya kalau lama-lama kesian bisa pegel. Ya harusnya kan yang namanya melata, yang namanya ular. Jadi mungkin si anak ini pengennya perwujudannya biar bisa nyaman gitu. Saya ngerti. Tapi saya tidak bisa. Wujud saya udah seperti ini. Berkomunikasi sama bangsa saya. Sama bangsa yang selalu dijelekan oleh manusia. Ya manusianya manusia yang mana dulu. Mungkin mereka nggak paham dan tidak mengenali Anda. Yang seperti dibilang tadi, tergantung tekad mereka masing-masing. Ini cukup lumayan gelap sekali ya guys.
gelap banget, nggak ada pencahayaan, hanya mengandalkan baterai dan flash. Dan semakin malam ini Apalagi yang kalian tanyakan kepada saya? semakin ini ya, semakin malam ini semakin ini, semakin serem gitu. Apalagi? Saya rasa sih udah cukup ya. Terima kasih banyak sudah bisa berkomunikasi dengan saya, Ya, dengan tim saya. ya sebelumnya saya juga maaf tadi sedikit terganggu pada kalian yang belakang. Maaf sebelumnya, kirain bangsa saya Anda punya tujuan pendidikan. Tapi setelah saya lihat, setelah saya melihat wujud Anda tidak ada yang bermaksud meminta kepada bangsa saya. Tidak ada. Kami murni hanya pengen bersilaturahmi, pengen tahu cerita langsung dari penunggu di sini, begitu aja. Tidak ada maksud lain. Saya tidak suka yang kayak gitu. Apa tuh? Makasih sebelumnya. Hati-hati kalian ya. Hati-hati kalian ya. Ya tuh sama yang belakangnya. Ya, terima kasih banyak Ya, Nyai Nagasari. ya sebelumnya saya juga banyak terima kasih kepada Anda, pada teman anak ini. Saya izin pamit. Ya. Tadi saya bermediasi sama yang penunggu jalan sini ya, tanjakan ini. Saya bermediasi sama sesosok nyai. Dia berwujud ular yang bernama Nyai Nagasari ya. Dia penunggu tanjakan jalan ini. Terus dari sana ada istananya ya. Istananya berbentuk lapisan emas semua. Ada pelayannya sama, terus penunggu gerbangnya itu ya yang bersosok siluman ular, siluman kodok, bukan ular, siluman kodok maksudnya. Terus tadi yang di belakang itu yang apa sih, iniin ke tim pas saya mediasi itu berupa kayak ini ya, kayak bayi bajang ya, merah, rambut panjang gitu ya, tapi mukanya kayak bayi bajang tuh. Terus tadi di sini juga ada sosok siluman harimau 2 ya, itu yang di bawah. Banyak di sini, banyak banget sebenarnya mah, cuman penunggu asli yang di sini tuh ular yang Nyai Nagasari itu ya, yang penguasa jalan sini. Kita mengeksplor di sini bukan ingin menakut-nakuti orang ya, cuman pengen tahu apa sih sering terjadi di sini kecelakaan, katanya sering ada yang sampai meninggal ya di sini. Ternyata bukan sesosok siluman ular itu, bukan, tapi ada lagi penunggu yang iseng, yang jahil sama orang-orang. Itu yang di bawah itu kan sosok cewek yang pakai baju hitam itu yang sering menampakkan. Ya udah ya, kita sampai di sini ngeksplor jalan angker ya, tanjakan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di Misteri Channel Desanti ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya bersama tim mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.